Ya, sidang selanjutnya kita bahas materinya apa? Mungkin ada yang bisa disampaikan? Monitor Ketua, Ya. ini tadi pembicaraan kita belum benar-benar dalam dan belum benar-benar menjadi solusi bagi permasalahan kita. Terus apakah ada seorang lain yang bisa dihadirkan untuk menguatkan atau bahkan mungkin menjadi counter dari Mas Rafael Tan sebagai Ketua Kalau BCN? bicara counter mungkin kita bisa keluar. Bukan. Ya dong, bukan counter HP. Itu mau beli. Bukan itu ketua. Sekretaris, Iya Pak. kira-kira siapa yang bisa kita undang lagi pada... Nah hari ini biar kita bisa membahas tentang pro dan kontra berjualan makanan, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat penting karena dia adalah mantan oknum penjual makanan dengan pengawet ilegal. Apa? Pengawet ilegal? Keren. Salah, lihatnya kamera. Lihatnya ke sono. Mana sih? Tuh yang merah tuh, yang merah. Kesini ketua. Pengawet Mana? ilegal. Ri. Ri banget. Ya ketua, ini bagus banget diundang ini karena memang kebetulan yang jadi korban anggota saya kan anaknya kan. Langsung saja diundang. Ini harus kita bahas sama-sama ini. Nggak bisa dibiarkan seperti ini. Benar. Silakan. Wih. Aku takut. Ketua, Ketua. ketua. Ini kok serem beneran ya ketua? Aku mau. Bahaya. Matikan. Aku mau jemput tapi aku takut. Jangan dipakai dulu. Siapa Itu kamu? siapa? Mau Betul. Coba bawa turun. bawa turun dulu ya. Bawa turun. Tapi kok serem banget sih? Gak apa-apa, bawa turun aja. Boleh kita Ini kok. Sabar. kabar ketua. Siapa kau? Ini misterius banget nih. Siapa kamu? Jangan-jangan kamu penjual bakso Boris. Borak. Atau jadi ya. Orang. Apa yang membuat Anda memutuskan menjadi penjual makanan dengan boraks? Awalnya saya cuma coba-coba. Lama-lama ketagihan. Dan saya konsumsi sendiri. Gimana? Dimakan sendiri? Gimana? Ya berarti nggak apa-apa dong kalau dimakan sendiri. Ya bebas-bebas aja sih. Tapi ibu tetap pas ngadukin itu tetap ketakutan. Gitu. Makan borak habis ini makan sendiri. Kok kamu tahu dia ibu? Ah, Riki. Jangan-jangan. Jangan-jangan Padik. kamu Ulahnya Padik. kerja sama dengan wanita ini. Iya. kalian ini sebenarnya komplotan kan? 1, 2, ini satu lagi kan? Topengnya soalnya sama ketua, topengnya sama, lihat ketua. Sini kamu. Ini topengnya sama, serupa, sejenis ketua. Coba di sampingnya ketua. Selama ini dia. Ah, mirip kan ketua? Mirip lagi. Mirip ketua. Boleh ditanya, kamu sudah berapa lama menggunakan cara yang dilarang oleh negara ini? Sudah 2 periode. Wah. Pas, bener ini ke Diki. Pas, karena Diki yang nanya nih. Ya. Emang gua harus bayar 2,5 kayaknya ke kontrol dulu. Biar gua aman-aman, jangan dikosap ke saya terus masnya. Kita rasa tidak bisa berlama-lama lagi. Kita buka saja deh komunitasnya dia nih. Maksudnya dibuka saja topengnya. Topeng. Izin Aja ketua. deh, Anda siapa? Biar saya langsung aja. Silakan. Pide, Mohon maaf. tolong lakukan dengan gentle ya. Kita harus memanusiakan manusia. Anda masih ingat di mana Anda terakhir menjahit nih baju? Mengapa? Saya mau Ini jangan kemana-mana, gue tembak nih. Lagian juga ketua gak ada kapok-kapok. Ini kan ngaco mulu. Buka topeng. Bukan topengnya dong, Pak. Ketua, Nggak usah kan? Kata saya juga mending nggak usah dibuka. Iya sih, tutup aja. pakai lagi. bentar. Bang Tata lagi ngaduk, gimana kalau kita duduk? Ini karena saya sangat salut dengan Pak Oda. Pak Oda ini kan adalah stand up komedian, komika wanita. Di mana di saat banyak komika berlomba-lomba menulis materi tentang kejelekan pemerintah, Pak Oda sendiri yang menulis materi tentang kejelekannya sendiri. Iya. Jadi saya sangat kagum karena dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Betul sekali. Ya karena logikanya begini,
kita kalau ada konflik dengan seseorang, apalagi seseorang itu serem, kita kan memilih damai. Iya. Nah, Pak Oda mungkin juga begitu. Oh, gitu? Dia ada konflik dengan dirinya sendiri, tapi dia sadar diri sendiri serem. Makanya dia Iya betul. Betul sekali, betul. damai. Dan saya suka dengan kontennya Pak Oda yang sama temennya, yang nempel-nempel sama temennya. Itu viewer bagus, like bagus, tapi untuk kenaikan karir belum begitu signifikan. Karena saya tahu mengapa. Kalau kepengen karirnya naik-naik dan sukses, jangan nempel sama temen, tapi nempel sama pejabat. Kacau banget deh. Terus aja gue tutupin muka gue. Iya. Oke. Iya. Dulu sebelum menjadi stand up pernah bekerja sebagai Nah iya. call center. Iya Kerja di benar. call center ya. Benar. Cuma pekerjaan itu yang menganggap saya cantik gitu. Karena modal suara doang. Menurut saya kamu cantik kok. Siapa bilang kamu nggak cantik? Banyak orang sih. Kan ini baru hari ini doang bilang gak cantik. Tapi memang kalau dari suaranya ketua, kalau kita ngobrol di telepon itu dia ada sex appeal-nya di situ. Masa? Iya. Coba ya. Coba kamu jadi call center. Aku dengerin tapi aku nggak ngeliat muka ya. Mulai. Selamat siang dengan Bapak siapa kami berbicara. Bapak Andre. Baik Bapak Andre, saat ini saya dengan Ulfa. Bisa diinformasikan Bapak kendala apa yang bisa kami bantu saat ini? Ini kartu kredit saya. Iya. Pas saya masukin ke ATM, Iya. ngambil duit ternyata salah. Tahu-taunya ke kartu keluarga. Ya baik, dari permasalahan Bapak Andre kami bisa menyimpulkan kalau Bapak Andre sebenarnya ini salah Bapak. Seharusnya Bapak dapat menghubungi langsung ke RT setempat. Tapi di RT saya nggak ada di tempat, jadi nggak ada setempat. Pokoknya Bapak maksudnya, bukan RT. Luar biasa. Suaranya kan? Suaranya lembut Manis. banget Iya. suaranya. Poda itu ada bakat dari mana dulu pernah bisa ada begitu, maksudnya tahu untuk menjadi call center dengan smiling voice begitu taunya dari mana? Taunya ya nyadar diri aja sih kayaknya suara bagus nih gitu. Udah, jadi kalau dalam ilmu siaran, radio segala macam itu kan ada smiling voice ya. Jadi Ya. tanpa orang melihat wajah kita, cuma mendengar aja, tapi kita tahu kayaknya orang ini sambil senyum deh ngomongnya gitu. Jadi kan ketika kamu, jangan senyum, kamu jangan. Iya. Biasa aja. Ya, tapi jujur, tadi aku masih amazed sama suara kamu tadi. Berapa lama kerja sebagai call center itu? 10 tahun. Lama juga ya. Lama loh. Dari kata-katanya, kalimatnya memang udah terlatih banget. Lembut. Coba. Misalnya Diki, kamu cowok-cowok yang godain. Suka goda-godain gitu Kita ya? mau tahu Oda cara counternya gimana? Iya. Halo, Mbak. Ya. Mbak, aku ada sedikit permasalahan nih. ATM aku agak ada ketelan gitu, kayaknya nggak bisa keluar. Gimana ya? Baik Bapak, sebelumnya saat ini dengan Bapak siapa kami berbicara? Saya sih sendiri. Kalau Mbaknya masih sendiri, mendingan kita berdua di pelaminan. Mohon maaf Bapak, kami tidak bisa bercanda. Ketawa sendiri, katanya nggak bisa bercanda. Ketawa. Nggak ada wibawanya dong sebagai call center. Agak bisa, tapi ketawa. Ternyata seperti itu ketua. Kita kalau dengar dia di call center, kita nggak bakalan kebayang. Ya maksudnya podanya seperti ini gitu maksudnya. Menurut aku, Coba sekretaris saya boleh gak Aku jadi juga call center? bisa kok jadi call center. Coba. Suaranya harus bagus kan. Coba Bapak telepon saya. Ya. Bapak apa saya? Hah? Bapak apa Oh, saya? Pak Diki. Saya aja. Saya telepon ya. Ya. Ini lagi urgent banget ini pasti. Iya. Halo, selamat siang Mbak. Saya penting banget ini. Jadi Halo, selamat siang. Ada masalah apa, Pak? saya nggak ada masalah apa-apa. Suara Mbak kayaknya ada masalah itu. Tapi aku tahu nih ada cerita menarik tentang Mpok. Mpok pernah ngejar-ngejar Awan kan? Gara-gara marah, kok aku nggak cantik gitu. Iya. Emang Awan bisa dikejar? Bukan sih, lebih kayak, wah kayaknya di atas awan ada Tuhan gitu kan. Jadi aku pengen nanya aja gitu, kenapa aku berbeda gitu. Oh, tapi beneran lari-lari gitu? Iya, ngejar awan beneran. Sampai mana kalau boleh tahu? Waktu itu rumah saya kan tinggal 10. Iya.
Daerah? sampai Gang 23. Jauh sih. Lumayan. Oda, kalau menurut saran saya kan daripada capek ngejar cantik, mending ngejar unik. Iya. Jadi orang yang unik itu akan lebih membekas di hati seorang. Betul sekali, saya setuju. Iya. Saya suka nih yang main kayak gini, bungkus dong Pak. Ya, jangan dong. Udah gak apa-apa. Mungkin ini takdir. Enak aja, gue juga duda tapi milih-milih kali. Ya gak apa-apa, suaranya bagus nih. Nah, tapi kalian tahu kalau Po Oda ini stand up comedy kan? Iya, betul. Dia jago ngerosting, ya kan? Betul nggak? Iya, Sekali? makanya Po balas dong kan dari tadi Empo yang diledekin. Iya. Jadi hari ini Po Oda boleh ngerosting kita semua di sini. Ayo supaya turun. Silakan. Ya di roasting. Empo juga. Apa podanya? Po Oda situ aja. Po Oda situ aja. Itu aja. Situ aja. Yang pertama, Duda ganteng. Oh, cie. Yang mana nih? Po. Bang Boris. Iya, Poda, makasih. Kalau dilihat dari mukanya shining banget gitu kan. Iya, ibaratnya kayak matahari gitu. Cocok banget sama saya yang bulan. Ngerosting kan saya. Kalau ngerosting diri sendiri. Ya, saya nggak berani. Takut jatuh cinta. Apa dong? Sabar, ada bagiannya. Ngebet banget pengen dikata-katain. Nextnya ke Duda senior. Iya. Senioran dia kali. Jujur, saya tuh baru pertama ketemu tuh udah, wih, ini nih gitu. Iya, Pak. Ini nih apa? Ini apa? Ini Ini nih yang bukan jodoh saya. Ketua, kalau misal ketua jadi sama saya, tenang aja ketua. Nggak perlu mahal gitu setiap bulan ngeluarin skincare. Saya mah dikasih amplas 12 juga udah girang banget. Udah saya coba sih, cuman amplasnya yang mulus. amplasnya kalah. Amplasnya kalah. Lanjutan next, Bang Diki Divik. Aku. Bang Diki ini kayak katanya demen masak ya Bang Diki ya. Bener. Demen juga untuk jajanan tradisional gitu ya. Betul. Bisa dilihat dari wajahnya kayak keibuan ya. Apalagi lihat gesturnya, lincah banget kayak pelatih balet. Selanjutnya Mbak Inggar dulu deh. Bainggar. Mbak Inggar ini sebagai komedian sekaligus penyanyi ya Mbak ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak tahu lagunya Mbak. Gak boleh, di roasting gak boleh marah. Di roasting gak boleh marah. Gue juga baru tahu. Gue juga sumpah nggak tahu. Iya nggak tahu kan Tahu, benar. ceritain. Emang pernah bikin single? Ada 3. Tapi kelihatannya Mbak Inggar nih sama saya kayak punya kemiripan gitu ya. Wajahnya sama-sama pengen dibilang abang. Abang-abangan. Maaf Mbak Inggar. Siapa lagi? Poda siapa lagi? Selanjutnya Kak Amanda. Nah, maju. Iya, Po. Wah. Nih cewek yang paling saya benci. Iya, karena cantik. Wah, Karena saya benci banget sama cewek cantik. Tiap ditanya rahasia cantiknya apa Kak? Ya rahasia lah. Makanya kalau dia balik nanya nih, mukanya kenapa? Ya kenapa? Gitu aja. Bening banget kayak bihun ya. Itu kaki apa kapas sih? Putih bener. Iya. Bang Vidi. Iya, udah. Iya. Jujur aja satu-satunya di antara yang lain cuma Bang Vidi yang nggak bisa saya roasting. Kenapa? Soalnya di Google juga nggak ada. Nggak ada infonya, nggak ada.